Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, kakak seneng banget nih bisa ketemu adik-adik lagi. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu nih. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah Tuhan, sebentar kami akan menyanyi untuk Tuhan. Ajak kami Tuhan untuk bisa duduk tenang dan juga melompat untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa, amin. Nah, sebelum kita menyanyi, kita mau yel-yel dulu nih. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi adik-adik, NDC Kids, praise the Lord.
Wah, adik-adik keren banget. Mau menyanyi dan melompat untuk Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ajak kami Tuhan bisa duduk tenang Tuhan dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kenalin nih. Aku ya atlet, mau ikut lomba lari maraton. Tahu nggak kalau lari maraton tuh ya, larinya kan lumayan jauh, jadi mesti siap-siap dulu. Siap-siap dulu. Nggak boleh cepet capek. Soalnya kalau langsung lari nanti takutnya tiba-tiba sakit kakinya gawat deh. Udah. Tunggu ya, aku mau lari dulu ya. Dah. Tahu gak sih adik-adik? Baru juga lari bentaran. Tiba-tiba ada yang nawarin makanan. Tuh lihat tuh. Ya ampun. Hampir aja kegoda. Wah ampun, untung masih bisa tahan. Lah, siapa lagi tuh? Ya ampun, ada-ada aja. Ya. Kak, aduh gawat, jangan berhenti dong, jangan berhenti ntar terlambat. Aduh sekarang lagi perlombaan nih. Fokus, Kak, fokus Kak, come on, fokus. Fokus, ayo, aduh please lah, please, tolong dong. Aduh, ya ampun. Ayo Kak, semangat Kak. Ayo Kak, dikit lagi Kak. Semangat, ayo ingat bakal dapat piala, ayo Kak, dikit lagi Kak. Oke, dikit lagi Kak, 5 menit lagi Kak, oke, ye, menang, hore! Wah, deg-degan banget ya adik-adik melihat pelari yang tadi. Pelari yang tadi itu banyak godaannya ya adik-adik, namun dia tetap terus berlari. Dia tetap fokus hingga mencapai garis akhirnya. Wah, seru banget ya adik-adik. Kita juga punya cerita yang seru nih adik-adik tentang bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu dulunya sering banget mengalami kejahatan dan sering banget disiksa adik-adik. Nah, ada satu nabi Tuhan yang mengadu dan mengeluh sama Tuhan. Nabi itu bilang, kok Tuhan nggak tolong ya, bangsa Israel ini kan anak-anakmu. Kok Tuhan diem aja ya, nggak berbuat apa-apa. Mereka ini terus menderita, mereka terus disakiti, mereka menjadi tawanan. Tapi Tuhan diem aja. Lalu Tuhan menjawab, kamu percaya aja kepadaku, aku tahu apa yang aku lakukan.
Tugasmu hanyalah untuk percaya hingga pada saatnya nanti aku akan menolong bangsa Israel. Nah, saat itu Nabi Habakuk memilih untuk setia dan taat percaya kepada Tuhan. Hingga pada akhirnya Nabi Habakuk melihat sendiri bahwa bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Adik-adik, kita itu mesti fokus ya. Fokus tuh maksudnya apa? Kayak gini, maksudnya kayak contoh kita lagi belajar nih. Ya kita belajar aja. Kita tuh yang kita inget-inget, yang kita mesti perhatiin ya buku pelajaran kita aja. Jadi jangan tiba-tiba lagi belajar, aduh kayaknya enak juga ya kalau makan KFC nih atau apa ya. Kayaknya aduh enak juga nih kalau kita berhenti sebentar kita main game. Jangan begitu adik-adik. Kita itu harus fokus. Sama ya seperti Nabi Habakuk. Nabi Habakuk kan tadi waktu adik-adik dengar cerita ya, Tuhan bilang nih bangsa Israel tuh udah jahat banget. Jadi Nabi Habakuk itu harus ingetin bangsa Israel, diingetin terus supaya balik sama Tuhan. Tapi ya boro-boro bangsa Israel balik sama Tuhan, malah diserang sama musuh, tahu gak? Padahal Nabi Habakuk tuh udah doa-doa sama Tuhan, Tuhan tolong dong, tolongin bangsa Israel. Tapi bukannya bangsa Israel balik sama Tuhan, malah musuh tuh nyerang terus, malah tangkap-tangkapin bangsa Israel. Ya ampun adik-adik, kalau Nabi Habakuk nurutin hati sendiri ya, bisa kesel loh. Kesel banget sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Saya udah susah-susah payah, saya udah doa-doa, saya udah peringatin bangsa Israel. Kenapa sekarang bangsa Israelnya bukan jadi baik, malah jadi ditangkap sama musuh? Tapi Nabi Habakuk tuh gak begitu. Nabi Habakuk itu mau fokus sama kebaikan Tuhan. Caranya gimana? Nabi Habakuk itu cuma mau inget-inget, oh Tuhan tuh baik. Tuhan itu selalu baik, Tuhan itu selalu mengajarkan yang baik-baik dan selalu berbuat hal-hal yang hebat. Jadi kalau misalnya kayak begini nih kejadiannya, Tuhan pasti punya rencana yang baik juga. Nabi Habakuk itu selalu fokus inget-inget kebaikan Tuhan aja. Jadi dia gak mau kesel ya. Kalau kita gimana? Misalnya kita satu kali udah dijanjiin nih sama papa mau liburan, tiba-tiba batal. Atau kita udah siap-siap nih, udah siap-siapin ke mall, uang jajan mau beli es krim, tiba-tiba gak jadi juga. Kayaknya aduh gimana ya, kita tuh bisa tiba-tiba mendadak kesel gitu. Gimana sih Tuhan, saya udah jadi anak baik, tiba-tiba kok sekarang semuanya jadi berantakan. Gak boleh gitu. Kita itu harus selalu fokus, inget-inget sama kebaikan Tuhan. Adik-adik lihat sini ya. Nih kakak mau kasih lihat sesuatu. Ya, kakak punya kertas, punya buku. Nah sekarang kakak mau taruh nih. Ini ada gelas ya. Kita taruh. Jatuh ya? Coba kita coba lagi ya. Sekarang kakak mau taruhnya ya nggak sekencang tadi, kira-kira bakal jatuh gak? Tetap jatuh kok ya. Nah adik-adik coba ya, sekarang kakak ganti ya. Sekarang kakak mau ganti sama kertas yang sama, tapi ditempel begini dulu nih. Lalu yang sebelah sini kakak tempel juga. Ini kertasnya sama loh, sama ini, sama persis. Sekarang kakak mau taruh gelas ini lagi, kira-kira jatuh nggak ya? Hebat kan? Nggak jatuh loh, padahal kertasnya sama. Nih adik-adik coba lihat nih, sama kertasnya. Cuma yang ini bedanya, yang ini bentuknya lain, udah dilipat-lipat ya. Terus benda yang dijatuhin juga sama, bukunya juga sama, dari tadi nggak ada yang dirubah. Yang berubah cuma bentuk kertasnya ini aja. Jadi begitu dijatuhin, nggak jatuh, bisa ditahan. Adik-adik apa sih maksudnya percobaan seperti ini? Maksudnya seperti ini, pikiran kita masih sama, cuma pikiran kita itu harus diganti sama apa? Diganti isinya sama kebaikan-kebaikan Tuhan.
Kalau kita isi pikiran kita dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita tuh bisa fokus. Yang kita ingat kebaikan Tuhan aja. Kita ingat, oh iya Tuhan tuh pernah nolongin saya seperti ini loh. Oh iya Tuhan itu sebenarnya sayang banget loh sama saya. Oh iya saya tuh diajarin ya kalau Tuhan itu punya rencana yang bagus-bagus loh buat masa depan saya. Kalau kita ganti pikiran kita dengan hal-hal yang baik tentang Tuhan, pikirannya masih sama, orangnya masih sama, tapi kita ganti doang isinya, itu akan bikin kita jadi fokus ya. Jadi adik-adik penting ya, fokus, ingat-ingat sama kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa jadi seperti itu, kita pasti jadi anak yang lebih baik. Adik-adik, bener ya Kak ya, Tuhan itu hebat banget. Jangan lupa selalu ingat-ingat kebaikan Tuhan dan selalu percaya sama Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan. Yuk, ini nih. Nah, adik-adik gimana untuk firman Tuhan hari ini? Kakak yakin adik-adik kita berkati semua ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau tutup dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti semua guru Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik. Happy Sunday. God bless you. Pertanggal 15 Mei 2022, NDC Kids sudah memulai ibadah secara onsite untuk adik-adik berusia 6-12 tahun. Berikut jadwal ibadah onsite NDC Kids. Pastikan Mama dan Papa melakukan seat booking sebelum hari Minggu ya, karena jumlah seat booking saat ini masih terbatas. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, tenang, karena NDC Kids tetap mengadakan small group secara online setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Buat adik-adik yang belum bergabung small group online, yuk segera daftarkan diri kalian melalui link atau nomor WhatsApp berikut ini ya. Lalu untuk Papa dan Mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App. Dan bagi Papa dan Mama yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai 6 SD bisa mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi ini ada dalam fitur Parenting 101. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh
dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.